Terdengar, Bang. Cek, cek. Suara saya terdengar? Oke, terima Terdengar, kasih Alfian. Bang. Oke, terima kasih ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam, Bang. Oke, nah jadi malam hari ini untuk persiapan UTS-nya ya, pertemuan kita yang ke-6 dari mata kuliah asuransi umum. Jadi malam ini mungkin kita akan coba bahas dulu dari kuisnya ya, untuk kuis asuransi umum yang sudah dilaksanakan kemarin-kemarin itu. Sambil mungkin nanti sesekali kita coba review materi yang disinggung dari soal-soalnya dan nanti silakan kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget ditanyain ya, boleh terkait dengan pembahasan yang kita lakukan ataupun ada pertanyaan lain di luar itu yang mungkin masih relevan ataupun ada hal-hal yang pengen ditanyain lagi terkait materinya juga boleh ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya untuk bahas soal-soalnya. Semoga tidak ada hambatan. Oke, kita mulai saja. Oke, ini soal yang pertama. Jadi, dikatakan untuk dua perubahan acak X dan Y itu menyatakan besar kerugian dan mengikuti distribusi Pareto. Oke, jadi dikatakan di sini di soalnya bahwa X dan Y itu dia mengikuti distribusi Pareto. Nah, X itu parameternya adalah alfa 0,5 dan tetanya adalah 10 juta. Dan Y itu punya parameter alfa sama dengan 0,5 dan tetanya adalah omega. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kita diminta untuk menunjukkan hubungan berikut di mana ekspektasi X itu sama dengan ekspektasi X dan D ditambah mean X loss pada titik D dikali satu dikurang fungsi distribusi di titik D gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan ternyata mean excess loss untuk Y di titik 10 jutanya itu dia sama dengan mean excess loss dari distribusi X pada titik 10 juta ditambahkan dengan 5 juta. Nah, maka tentukanlah omeganya dengan menggunakan hubungan yang diperoleh pada poin A gitu. Oke. Nah, eh, sebenarnya untuk penyelesaian seperti ini tidak susah ya. Terutama untuk yang A, kita hanya perlu berangkat dari definisi ekspektasi X ini ya. Mungkin kita tulis ulang dulu ya apa informasi yang diketahui. Nah, kita punya X itu adalah berdistribusi Pareto dengan alfanya adalah 0,5 dan tetanya itu sama dengan 10 juta. Nah, kemudian kita punya, sorry, bukan F lagi ya, Y ya. Kita punya Y di sini yang juga berdistribusi Pareto, di mana alfanya sama 0,5, tapi di sini tetanya kita anggap dia nilainya omega. Kita pengen tahu nanti omeganya itu berapa. Nah, untuk yang pertama, yang poin A, buktikan bahwa ekspektasi X itu sama dengan ekspektasi X dan D-nya ditambah mean X plus di titik D dikali dengan satu dikurang fx di titik D ya. Kemudian yang B itu tentukan omega jika diketahui EY dulu ya, EY 10 juta itu sama dengan EX 10 juta ditambah dengan 5 juta. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, mungkin yang pertama dulu itu dua, oke, ada dua slide, saya rasa cukup. Nah, kita jawab untuk yang poin A, ya. Ekspektasi X itu definisinya apa gitu. Kita ingat lagi definisi dari ekspektasi X gitu ya. Nah, ekspektasi X ini dia adalah integral dari nol ya sampai dengan tak hingga ya kalau secara umum
eh, X kita kali dengan fx dx. Nah, ini bentuknya bisa kita modifikasi dengan kita memotong di titik D, yaitu integral 0 sampai D, X dikali fx dx, ditambah integral dari D sampai ta hingga X dikali fx dx. Nah, eh, kemudian dari sini bentuk yang ini itu juga bisa kita modifikasi dengan cara kita memunculkan ekspresi sebagai berikut ya. Ini 0 sampai D, X dikali fx dx, sebentar. Fx dx ditambah integral dari D T hingga X dikali fx dx. Nah, ditambah integral dari D sampai ta hingga D dikali dengan fx dx dikurang integral dari D sampai ta hingga D dikali fx dx. Nah, jadi kita memunculkan ekspresi ini untuk memodifikasi bentuk ya. Nah, yang ini di mana nilainya ini pasti nol karena sama gitu ya. Jadi kita memunculkan ekspresi itu hanya untuk memodifikasi bentuknya. Nah, setelah sampai di sini ya, mungkin saya coba tandai dulu biar nanti bisa ya. Ini kita anggap ini yang poin yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nanti kita lihat di mana perubahannya itu terjadi gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan untuk yang bentuk ini bisa kita tulis ulang ya, integral 0 sampai D X dikali dengan fx dx. Oke. Lalu eh, kita perhatikan poin yang kedua ini, yang sorry yang ketiga kita geser ya. Integral dari D sampai tak hingga D dikali dengan fx dx. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menjumlahkan poin 2 dan 4 ya menjadi kita gabungkan karena dia bentuknya sama ya, kita bisa mengkelompokkan menjadi integral D sampai tak hingga kemudian X dikurangin D dikali dengan fx dx. Oke, mungkin ini saya tuliskan ulang di sini. Ini menjadi poin satu, yang ini tadi poin tiga. Nah, yang ini itu adalah 2 ditambah dengan 4. Jadinya penjumlahannya seperti ini. Oke, biar nanti tahu itu datanya dari mana. Nah, selanjutnya ya, kita perhatikan. Ingat kembali definisi masing-masing gitu ya. Nah, eh, yang perlu kita ingat ya, perhatikan tadi kan kita mau membuktikan persamaan yang ini. Nah, berarti kita perlu tahu dulu definisi dari ekspektasi. Mungkin saya ubah ininya ya, penanya biar kelihatan. Nah, ingat ekspektasi dari X dan D itu definisinya apa? Ya, yaitu integral dari 0 sampai dengan D X dikali fx dx ditambah dengan satu, sorry, ditambah dengan D lalu dikali satu dikurang f d ya. Ini definisi dari X dan D. Kemudian kita perlu lagi bentuk yang ini ya. Nah, EXD itu definisinya apa? Nah, EXD itu definisinya adalah integral dari D sampai tak hingga X dikurang D dikali dengan fx dx kita bagi dengan eh, SD ya. Nah, di sini kita tahu bahwa SD itu adalah satu dikurang FD. Nah, kita perhatikan lagi bentuk yang ini XD di sini dengan yang ini. Nah, ternyata bisa kita lihat ya kalau misalkan nih bentuk yang ini kita manipulasi ya. Nah, jadi bentuk integral ini sama aja dengan EXD kita kali dengan SD atau satu dikurang FD gitu ya. Jadi EXD-nya kita kali dengan satu dikurang FD. Nah, itu sama dia dengan integral itu gitu ya. Nah, jadi bentuk integral yang di sini ini bisa kita tulis ulang dia sebagai ya EXD dikali satu dikurang FD gitu ya. EXD dikali satu dikurang FD ya. Nah, kemudian di sini kita punya lagi bentuk ekspresi ini.
Oke, atau mungkin kita biarkan saja ya dalam bentuk SXJ ya. Jadi ini dikali dengan SXD. Nah, kemudian perhatikan lagi ini bentuknya bisa kita tulis ulang ya. Ini ada integral 0 sampai D X dikali Fx dx. Nah, ditambah bentuk yang ini itu sama aja dengan D kita kali integral dari D sampai tak hingga Fx dx. Nah, jadi ingat lagi bahwa Fx itu adalah integral 0 sampai X dari Ft dt. Sorry, Ft dt. Dan untuk Sx itu adalah integral dari X sampai tak hingga Ft dt. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau integral dari D sampai tak hingga si Sx dx itu berarti sama aja dengan apa? Sama dengan si Fx, sorry, sama dengan si Sx ini gitu atau X di titik D-nya gitu ya. Berarti ini integral 0 sampai D X dikali Fx dx, nah ditambah dengan D dikali nah si Sx D ya. Nah, atau boleh ditulis ulang langsung saja gitu sebagai satu dikurang fx satu dikurang fx d. Nah, ini ditambah dengan exd dikali dengan x d. Nah, kita lihat bentuk yang ini itu ternyata mirip dengan ini yang sudah disingkat sebelumnya, ya. Nah, jadi kita bisa tulis ini sebagai ekspektasi x dan d ditambah exd dikali dengan sx gitu ya. Jadi terbukti gitu ya. Seperti itu untuk menunjukkan yang poin A. Oke, untuk yang poin A dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah bisa semua paham itu penurunannya dan pembuktiannya? Oke, paham ya? Nah, kalau paham kita lanjut ke nomor yang B. Nah, tentukan W-nya jika diketahui X dari eh, untuk EY dari 10 juta itu sama dengan EX 10 juta ditambah dengan 5 juta. Oke. Nah, eh, sebenarnya kan kita diminta untuk menunjukkan menggunakan hubungan yang diperoleh pada poin A gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya pada dasarnya kita nggak bisa menentukan eh, secara langsung menggunakan hubungan ini gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah dengan kita menentukan ekspresi dari EX-nya dulu gitu ya, di mana itu sama aja kayak ekspektasi X kita kurangin dengan ekspektasi X dan D lalu dibagi dengan satu dikurang F D. Mungkin ini yang dimaksud dari soalnya gitu ya. Hubungan yang seperti itu gitu ya. Bukan kita mensubstitusikan nilai masing-masingnya karena kita punya ini hubungannya adalah antara mean excess loss-nya gitu ya. Oke, kita coba ya yang poin B. Saya lebih suka yang ini. Ya, jadi karena ekspektasi X itu sama dengan ekspektasi X dan D ditambah dengan EXD dikali 1 dikurang FD ya, ke FXD ya, biar jelas. Maka ya saya tulis lagi ya. Maka EXD itu sama dengan tadi ekspektasi X kita kurangkan dengan ekspektasi X dan D-nya lalu kita bagi dengan satu dikurang FXD. Dengan demikian berarti kalau misalkan EYD gitu ya. Nah, EYD ini sama dengan ekspektasi dari Y dikurangin ekspektasi Y dan D ya. Y dan D. Nah, dibagi dengan satu dikurang F Y bukan Fx, sorry. Fy di titik D ya. Fyd. Nah, jadi
karena tadi diketahuin bahwa X itu dia Pareto, ya. Jadi kita tahu kalau misalkan ekspektasi X itu dia bentuknya adalah theta per alfa min 1. Kemudian untuk ekspektasi X dan D-nya itu bentuknya adalah theta per alfa min 1. Ya, nanti ini bisa dicek kembali ya. Ini sudah pernah dibahas datang asal-usulnya dari mana. Saya rasa di sini saya tidak perlu tuliskan detail ya. Asal muasalnya dari mana, ini kita langsung pakai aja. Dikurangin dengan theta per theta plus D dipangkatkan alfa min 1. Nah, kemudian ED-nya, sorry bukan ED, SD-nya, SXD-nya itu bentuknya adalah theta plus theta plus D plus D per alfa. Nah, jadi menggunakan informasi ini ya kita juga tahu bentuk dari EXD itu dia adalah theta ditambah D per alfa min 1. Alfa min 1 ya. Nanti ini boleh di cross check ulang. Nah, jadi kita akan langsung gunakan EX-nya saja ya ke dalam persamaannya untuk menghemat waktu. Jadi kita langsung saja. Berarti karena tadi kita punya informasi EY 10 jutanya itu sama dengan EX 10 juta ditambah dengan 5 juta. Nah, maka tadi Y itu kan dia ingat omega ya. Berarti eh, perhatikan tadi di soal bahwa tetanya di sini adalah omega untuk si Y gitu ya. Nah, itu yang mau kita cari tahu. Berarti kita punya di sini omega ditambah D-nya itu adalah 10 juta. Oke, dibagi dengan alfa kurang satu. Berarti 0,5 kurang satu. Nah, ini sama dengan, nah ini tadi eh, si omeganya, sorry, si tetanya untuk X itu adalah 10 juta. Nah, berarti kita punya 10 juta ditambah dengan 10 juta. Oke, kita bagi dengan alfa min 1. Ya, alfa min 1 berarti 0,5 kurang satu. Nah, ini ditambah dengan 5 juta. Nah, ini boleh diselesaikan dulu. Berarti karena di sini dia ini 0,5 kurang satu itu adalah minus 0,5 ya. Berarti ini boleh kita kali dengan minus 2. Biar kalau minus 2 kita kali dengan yang ini kan dia hasilnya satu ya. Nah, jadi ini eh, jadi maksudnya penyebutnya ini biar hilang gitu ya. Ini kan hasilnya 0, minus 0,1 0,5. Kali dengan 2 itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi kita punya W ditambah 10 juta. Nah, ditambah yang ini sama, ini jadinya 20 juta ya. Sorry, bukan ditambah, sama dengan. Ini sama dengan 20 juta. Kemudian minus 2 dikali 5 juta itu adalah minus 10 juta. Oke. Nah, berarti ini totalnya adalah berapa? 10 ya. Berarti omeganya itu adalah, ini kita kurangkan lagi 10. Berarti omeganya adalah 0. Ya, ini 10. Kemudian yang ini 20. Oke, ditambah 5 juta dikali minus 2 itu adalah 10 ya. Jadi ini 20 dikurang 10 itu 10. Lalu kita kurangin lagi dengan 10 itu 0 gitu ya. Nah, jadi omeganya itu diperoleh 0. Seperti itu. Hmm. Oke. Untuk yang poin B, ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan. Bang, untuk yang 5 jutanya tadi gimana ya Bang nambahinnya? Yang Oke, di akhir Bang. oke gini. Nah, jadi kan kita coba cek ya. Ini kan dia bentuknya
ini kan sama aja dengan min 0,5 ya. Iya nggak? Nah, jadi tadi maksud saya kita kali dengan minus 2 itu biar eh, pembaginya ini itu hilang. Jadi tidak ada min 0,5-nya. Jadi bagi satu gitu. Kan kalau minus, sorry sebentar. Kalau minus 2 kita kali dengan satu per min 0,5, ini jadinya berapa? Eh, berapa nih hasilnya? Min berarti jadi 2 2 kita bagi 0,5 ya. Hasilnya 2 kali 2 4 sorry. Berarti ini bukan kita kali dengan min 2 ya, tapi kita bagi atau kita kali dengan satu per min 2. Coba. Kalau sorry ya, min 0,5 ini kan sama dengan minus satu per 2. Nah, biar dia jadi satu, itu kan kita kali dengan min 2 ya, berarti dikali dengan min satu per 2 sorry. Oke, berarti ini kita kali dengan satu, berarti harusnya bukan nol ya, min satu per 2. Nah, berarti ini tetap, yang ini juga tetap. Nah, yang beda itu yang ini. Berarti ini kita bagi dua. Harusnya adalah minus 5.000 bagi 5 juta bagi dua berapa? 2,5 juta ya. Nah, berarti ini kurangin 10 10 ya berarti 7,5 sorry. 7,5 juta. Nah, jadi tetanya yang benar 7,5 juta, bukan 0. Seperti itu. Siapa tadi ya? Lupa tadi saya namanya. Gimana, Sakina? Paham Bang. Tapi Iya. kalau yang W-nya tadi boleh diulang nggak Bang? Dapat dari mana Bang? Yang mana yang omeganya? Iya Bang. Oke, yang omeganya itu sebenarnya kita bisa selesaikan ya secara aljabar aja ini. Kayak gini, ini kan W ditambah 10 ya. Di sini ada 20 dikurangin 2,5 juta. Nah, ini kan kalau kita hitung ini hasilnya adalah 17,5 juta. Nah, jadi di sini kita tinggal pindahkan aja 10-nya. Berarti 17,5 dikurangin 10 yaitu 7,5 gitu aja. Tinggal dipindahin aja nilai 10 jutanya ke sebelah sini. Sebelah satunya lagi. Gitu. Gimana? Bisa Paham dipahami? Bang. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain aman, paham? Kalau paham, kita lanjut ya. Nah, nanti ini silahkan di ini ya ditulis ya di cheat sheet-nya ini mungkin penting ya. Tapi harusnya kalau eh, tidak boleh bawa cheat sheet ya mungkin ini harusnya sudah ada di soalnya ya di informasi soal. Tapi kalau boleh bawa cheat sheet ya nanti silahkan ditulis aja. Terus rumus-rumusnya itu ditulis lagi ya semuanya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ini materi terkait dengan nilai ekor berisiko atau TVAR. Nah, jadi katanya besar klaim itu mengikuti distribusi Pareto dengan rata-ratanya adalah 100 dan variansinya adalah 20 ribu. Oke. Nah, mungkin yang perlu dipahami dari soal ini, oke, kumpulan rumusnya nanti ya. Tadi saya udah buat tapi belum selesai. Ada beberapa yang dikit lagi belum saya selesaikan tadi. Nah, kita lihat dulu di sini eh, karena dia adalah X-nya itu berdistribusi Pareto. Nah, karena di sini kita punya X-nya itu Pareto. Nah, kita ingat bahwa apa parameternya yaitu alfa dan theta. Oke. Di tempat saya lagi hujan ya. Semoga saja tidak mati lampu. Soalnya kalau mati lampu laptop saya bakal mati. Jadi
Ya, semoga aja nggak ada gangguan ya. Kita lanjut saja. Sebenarnya ini soal ini sudah pernah kita bahas di apa namanya di pertemuan kita yang berapa ya? Pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita pahami dulu karena di sini kita sudah punya rata-rata dan juga variansinya, ya. Jadi kita ingat kembali untuk ekspektasi X dari distribusi Pareto itu seperti apa. Tadi kita sudah tahu ini adalah theta per alfa min 1. Kemudian kalau untuk variansi, nah variansi dari distribusi Pareto itu seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi distribusi Pareto itu untuk variansinya variansi X-nya itu dia sama dengan 2 theta kuadrat per alfa kurang 1 alfa min 2 dikurangin, oke, kita langsung ke rumus sederhananya saja ya. Kalau untuk rumus sederhananya itu ya bentuknya itu adalah theta per alfa min 1 dikuadratkan ya dikali alfa per alfa min 2 ya. Atau boleh juga ditulis sebagai ekspektasi X yang dikuadratkan kita kali dengan alfa per alfa min 2. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, jadi mula-mula dari sini kita bisa tentukan dulu parameternya itu apa ya. Nah, di sini kan kita punya variansinya itu adalah jadi variansi X itu kan tadi adalah ekspektasi X-nya dikuadratkan dikali dengan alfa per alfa min 2. Nah, berarti ini dia 20.000. Nah, sama dengan 100 dikuadratin ya. Dikali alfa per alfa min. Nah, jadi ini pastinya ini nilainya 100 ya. Berarti ini 20.000. Ini berarti 100 dikuadratkan itu 10.000. Nah, ini alfa per alfa min 2. Nah, ini coret sisa 2. Berarti 2 dikali alfa min 2 itu menjadi 2 alfa dikurang 4 sama dengan alfa. Nah, dari sini kita peroleh bahwa alfanya sama dengan 4 ya. Kita tinggal pindah ruaskan saja. Nah, karena kita sudah punya alfanya 4, maka kita bisa substitusikan ke persamaan ekspektasinya. Ya, berarti ekspektasi. Nah, berarti 100 sama dengan ekspektasi X-nya itu adalah theta per alfa min 1. Nah, ini sama dengan theta per alfanya tadi berapa? 4 kurang 1. Berarti theta per 3. Nah, berarti kita punya 100 itu sama dengan theta per 3. Berarti tetanya adalah 300. Nah, jadi kita tahu bahwa X itu berdistribusi Pareto dengan alfanya sama dengan 4, tetanya sama dengan 300. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya distribusinya. Sekarang kita lanjut menghitung TPAR-nya. Nah, jadi ingat kembali apa rumus TPAR gitu ya. Nah, ingat TPAR PX itu dia sama aja nilainya dengan eh, par PX ditambah dengan EX eh, PT-nya gitu ya. Nah, atau nilai X nilai X nya di titik iparnya ini itu sama dia dengan PV-nya ya. Berarti kita perlu tahu dulu bentuk dari VAR-nya ya. Nah, ingat kembali bahwa VAR V itu sama dengan PV-nya ya, yaitu yang diperoleh dari nilai ketika P itu adalah F dari PV. Ya. Nah, jadi yang memenuhi hubungan ini. Nah, jadi kita perlu tahu lagi berarti seperti apa bentuk fungsi distribusi dari Pareto gitu ya. Nah, jadi saya tulis di sini. Nah, untuk distribusi Pareto ya berarti fx-nya itu bentuknya apa? Bentuknya 1 dikurang theta per x plus theta dipangkatkan alfa. Jadi kita akan coba mulai dulu di langkah pertama menentukan parnya ya. Tentukan par px-nya.
Nanti kita tentukan dulu secara umum, baru nanti kita substitusikan nilai P yang dihitung. Di sini P-nya itu adalah 0,6. Ya, kita mulai. Berarti kita punya di sini ya eh, persamaannya itu adalah P itu sama dengan F dari VP, yaitu 1 dikurang theta per X-nya kita ganti dengan nilai VP-nya, yaitu ditambah dengan theta dipangkatkan alpha. Nah, hmm, eh, kan tadi sebenarnya kita sudah punya ya alpha dan theta-nya. Boleh mau dimasukkan langsung, boleh kita bentuk dulu. Nanti bentuk VP-nya seperti apa, baru disubstitusikan nilai theta dan juga alfanya boleh. Ya, terserah nanti teman-teman senyamannya itu seperti apa. Tapi mungkin kita coba tunjukkan dulu gimana kalau secara umum, ya. Nah, ini kita bisa pindah ruas kan ya antara P dan juga si bentuk theta-nya ini. Nah, sehingga bentuk persamaannya menjadi theta per P ditambah theta dipangkatkan alpha itu sama dengan 1 dikurang P. Nah, karena tujuan kita adalah menentukan bentuk dari P-nya, untuk menghilangkan pangkatnya ini berarti sama-sama kita pangkatkan lawan dari dari si alfanya ini, yaitu 1 per alpha gitu ya. Nah, berarti ini menjadi untuk theta per P plus theta itu sama dengan 1 dikurang P dipangkatkan 1 per alpha ya. Nah, ini tinggal kita modifikasi eh, di mana akhirnya nanti bisa mendapatkan bentuk dari si CV-nya. Dengan cara ini kita pindahkan ke bawah, gitu ya, kita pindahkan posisinya. Berarti kita punya eh, theta per 1 dikurang T dipangkatkan 1 per alpha itu sama dengan VP per theta. Nah, berarti untuk PP-nya itu bentuknya ya adalah bentuk yang ini dikurangkan dengan theta. Berarti theta per 1 dikurang T pangkat 1 per alpha ditambah dengan theta. Nah, sekarang kita sudah punya bentuknya, ya. Sekarang kita hitung, ya. Kita coba hitung, berarti kalau untuk var tadi di 0,65 X-nya, nah maka ini berarti nilainya berapa? Tadi tetanya kita punya nilainya 300 ya. 300 dibagi dengan 1 dikurang 0,65 ya, dipangkatkan 1/4 ya alfanya, kemudian ditambah dengan 300. Nah, ini tinggal kita hitung pakai kalkulator, nilainya sama dengan berapa, gitu ya. Kayak ada yang lagi pegang kalkulator nggak? Yang mungkin bisa coba bantu hitung itu hasilnya berapa? Saya dapatnya itu sekitar eh, 690 ya, 690. Nah, nanti mungkin bisa dibuatin gitu ya, seperti apa gitu. Nah, jadi ini nilai VAR-nya di titik 0,5. Nah, berarti kita bisa lanjut ke bagian yang kedua, kita tentukan bentuknya ini. Berarti kita tentukan nilai EX di nilai VP-nya, berarti nilai dari VP 0,65, di mana ini sama aja dengan EX dari 690. Nah, tadi kan kita tahu ya, kalau misalkan untuk X yang berdistribusi Pareto, mungkin saya ingatkan kembali, kalau misalkan X itu Pareto, ya, alpha theta, maka nilai EX D-nya itu bentuknya tadi adalah ada, nah ini theta plus D dibagi alpha min 1. Nah, berarti ini sama dengan theta plus D dibagi dengan alpha min 1. Nah, berarti ini kalau kita substitusikan ke persamaan yang ini, itu nilainya tetanya adalah 300
ditambah D-nya 690, kita bagi dengan alfa min 1, yaitu 4 kurang 1. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator. Ya, berarti ini kan nilainya ini kan 3 ya. Berarti 3 dibagi 3 itu 100, ditambah 69 dibagi 3 itu harusnya 23 ya, 230. Berarti totalnya dia 30. Nah, nilai EX-nya itu adalah 330. Nah, kan pertanyaannya itu tadi adalah apa? Oke, bentar, eta, sorry, ini harusnya dikurang ya. Ini tuh harusnya dikurang. Kemudian ini dikurang. Berarti harusnya ini nilainya bukan 69 tapi 90 aja. Berarti ini 90, ini harusnya 90. Ini harusnya 90, berarti yang ini harusnya 30. Jadi totalnya itu harusnya 26. Nah, jadi eh, kita lanjut untuk yang TVAR-nya. Berarti yang ketiga untuk TVAR 0,5 X-nya itu dia adalah nilai parsinya tadi 90 ditambah dengan EX-nya yaitu adalah 260. Berarti ini totalnya adalah 305 seperti. Oke, untuk ini ada yang ingin ditanyakan? Bang, izin bertanya, Bang. Iya, Berarti TVA, TVARP itu sama aja kayak VARP ditambah EX VARP gitu, Bang. iya benar. Oke, Bang. Makasih, Bang. Iya. Oke, ada lagi? Ya, gimana? Suaranya kecil sekali di saya, gak kedengeran. Aman? Gimana? Aman? Suara saya jelas Aman, nggak Bang. ya? Soalnya di tempat saya hujan lagi deras banget. Jelas banget. Oke, jelas ya. Terima kasih. Oke, kalau jelas, oke, nanti kalau misalkan mungkin ada yang salah di perhitungannya, boleh dicek ulang ya. Siapa tahu ada salah perhitungan, nanti bisa dicek ulang aja. Satu per empat ini, ya, tiga, tiga, empat, tiga, tiga, empat, D-nya itu. Oh, sorry.
Kayaknya ini salah deh. Ya. Eh, Harusnya itu kan dia tadi adalah theta, yaitu 300 ditambah dengan ini nilai D-nya itu adalah si EX-nya, yaitu 90 dibagi dengan 3, ya. Atau 4 min 1 deh. 4 min 1. Nah, berarti ini harusnya itu dia nilainya 390 bagi 3 yaitu 130. Ya, berarti ini 130 sehingga totalnya ini harusnya dia 220. Ya. Oke, sekarang jelas nggak suaranya Anesia? Ingat apa? Kenapa tuh? Apa? Jelas Apa ya? bandeng dengan madas. Nah, Terus ada pertanyaan 20 sampai sini dulu. kurangi 40 bagi 3 berapa? Oh, Gimana, iya itu. Sakina? Yang Ada yang mau ditanyakan? Oke, Nggak ada, kalau Bang. nggak ada kita lanjut dulu ya, biar nggak lama. Nanti tiba-tiba hilang sinyal atau mati lampu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, jadi katanya suatu perusahaan asuransi itu punya data-data klaim yang diajukan seorang pemegang polis selama 3 tahun terakhir, di mana punya fungsi peluang seperti ini. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah raw moment kekanya, kemudian yang kedua adalah fungsi survival, ketiga fungsi hazard, lalu yang ke D itu apakah fungsi hazardnya itu naik atau turun. Lalu yang kelima, apakah dia ekornya itu masuk eh, ke dalam yang berat atau yang panjang gitu ya pertanyaannya. Oke, ini ada, kita coba bahas dulu untuk jadi yang kita ketahuin kita punya fx-nya itu 1 ditambah 2x² min 2x. Nah, yang ditanya itu yang pertama adalah muka aksen, yang B itu adalah SX, kemudian yang C-nya adalah HX, kemudian yang D-nya itu adalah limit X menuju hingga dari HX. Lalu yang E itu adalah ekor distribusinya ya, ekornya itu nah, ekor distribusi. Nah, kita coba dulu dari yang poin A, ya. Mu K aksennya itu gimana? Mu K aksen itu kan adalah ekspektasi dari X dipangkatkan K. Nah, kita lihat di sini ini bentuknya kontinu ya. Nah, karena ini itu adalah besaran klaim, maka ini sudah jelas harusnya X-nya itu lebih dari 0. Ya, karena dia besaran klaim. Nah, besaran klaim itu kan biasanya dalam bentuk uang ya harusnya. Berapa besarnya. Kalau banyak itu baru dia ada berapa banyaknya, apakah 10, 15, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kan hanya tentukan raw moment kekanya ya, bukan nilainya. Jadi kita hanya akan tuliskan bentuknya saja. Nah, berarti ini integral dari 0 sampai T hingga X dipangkatkan K dikali dengan Fx dx. Berarti ini sama dengan integral 0 sampai T hingga X dipangkatkan K, lalu kita kali dengan 1 ditambah 2x² dikali dengan E min 2x dx. Nah, seharusnya bentuknya itu boleh berakhir sampai di sini untuk jawabannya. Kenapa? Karena pertanyaannya hanya tentukan raw moment kekanya. Jadi bentuk secara umum, kita nggak bisa menghitung nilainya. Karena masih ada unsur K yang di sini nilainya tidak diketahui. Nah, kalau pertanyaannya mungkin raw moment pertama, kedua, ketiga, maka tinggal kita sesuaikan nilai K-nya gitu ya. Nah, bentuknya ini juga boleh kalau misalkan mau dijabarkan. Misalkan ini menjadi integral 0 sampai tan hingga ini kita kali 1 baru kita kali dengan E min 2x. Berarti bentuknya itu menjadi X pangkat K dikali dengan E min 2x. Lalu ditambah dengan integral 0 sampai T hingga 2 kita kali X dipangkatkan K plus 2.
Kenapa kok K plus 2? Di sini X pangkat K dengan X pangkat 2 itu bisa kita jumlahkan ya. Ini E min 2X dx. Boleh ditulis seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau tetap seperti ini juga boleh. Oke, untuk yang poin A dulu, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Gimana? Aman? Aman? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan SX. Nah, kalau untuk menentukan SX itu, ingat aja definisinya apa, yaitu integral dari X sampai ta hingga dari fx dx. Sorry, bukan fx ya, kita ganti menjadi ft saja biar nggak bingung. Atau boleh fy dy. Nah, berarti ini menjadi integral dari X, ya, X sampai ta hingga dari fy-nya itu bentuknya apa? Berarti bentuknya adalah 1 ditambah 2y kuadrat E min 2 Y dY. Nah, karena di sini bentuknya adalah perkalian dua buah fungsi, ya, ini misalkanlah U, ini misalkanlah dV gitu ya. Jadi kita akan gunakan integral parsial untuk menyelesaikan ini, ya, gunakan parsial. Nah, jadi misalkan U-nya itu adalah 1 plus 2y kuadrat, maka U aksennya itu harusnya adalah 4y, dan untuk dV-nya itu adalah E min 2y dy, sehingga V-nya itu integralnya ya, ingat V itu adalah integral dV. Berarti ini adalah, ingat kembali, integral E pangkat AX dx itu adalah 1/A E pangkat AX. Berarti ini min setengah E min 2Y. Ini U aksennya itu kita tulis sebagai DU DY ya. Karena nanti kita akan mengubah bentuk ini. Nah, maka kalau berdasarkan parsial, ingat ya, kalau parsial itu dia adalah apa? Eh, integral U dikali dV itu sama dengan U dikali V dikurang integral V DU ya. Nah, berarti ini U-nya adalah 1 plus 2Y kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai V-nya tadi, min setengah E min 2Y. Lalu kita masukkan batasnya yaitu X dan tak hingga. Nah, kemudian kita tulis lagi dikurang integral. Nah, P-nya itu tadi adalah ini ya, min setengah. Min setengah E pangkat min 2Y. Kemudian eh, DV-nya itu, sorry, DU ya. DU-nya itu adalah 4Y DY. 4Y DY. Nah, sekarang kita cek dulu bagian yang ini. Kalau misalkan ini kita masukkan tak hingga, maka bentuk ekspektasi E yang ini itu akan menuju 0 nilainya. Sehingga kalau ini kita buat 0, maka 1 ditambah 2 kali tak hingga dikali 0, itu akan nilainya menuju 0. Kemudian kalau misalkan kita substitusikan nilai X, berarti ini dikurang 1 ditambah 2X kuadrat, kemudian ini min setengah E pangkat min 2X. Ya. Nah, selanjutnya bentuk yang ini kita perhatikan, ini tadi jangan lupa ya, X menuju tak hingga. Nah, ini menjadi ditambah setengah integral X sampai tak hingga 4Y. Oke, mungkin 4 dan 2-nya boleh kita keluarkan ya, biar lebih gampang. Berarti 4 dikali setengah itu harusnya 2. Jadi ini dia 2. Nah, ini E min 2Y dy. Nah, ini hasilnya, ini boleh dikeluarkan menjadi 1/2, 1 ditambah 2X kuadrat,
2x kuadrat, kemudian E min 2x. Nah, ditambah 2. Nah, bentuk yang ini juga boleh nanti diselesaikan menggunakan parsial ya. Saya nggak perlu detailkan lagi, nanti tinggal misalkan Y-nya ini sebagai U, dan E pangkat min 2Y-nya ini sebagai DP, sama kayak ini. Nah, berarti ini nanti hasilnya itu harusnya adalah Y kita kali dengan setengah dari min ya. Eh, U dikali P-nya berarti Y-nya kita kali min setengah 2Y. Masukin, jangan lupa tah hingga dan 0. Sorry, bukan tah hingga dan 0. Tah hingga dan X. Nah, kemudian kita kurangkan dengan integral X sampai tah hingga. P-nya itu siapa? Min setengah E ini. Berarti mungkin tidak cukup ya. Saya lanjutkan saja di bawah. Oke, saya tulis ulang ya, lanjutannya ya. Nah, SX-nya itu saya langsung tuliskan di sini ya, bentuk yang terakhir ini. Berarti min, sorry, nah, tapi 1/2, 1/2, 1 plus 2x kuadrat, kemudian E min 2x, lalu ditambah 2 dikali Y min setengah E pangkat min 2Y, substitusi nilai tah hingga dan juga X, sorry. Nah, kemudian dikurangkan dengan integral dari X sampai tah hingga minus setengah E min 2Y dy. Ya, ini kita hapus biar nanti tidak bingung. Oke. Nah, kita lanjut. Ini bisa kita turunkan tuh ya, setengah 1 plus 2x kuadrat E min 2x tambah 2. Nah, ini ketika dia menuju tah hingga, maka ini juga akan menjadi 0. Dan ketika x, maka dia menjadi 0 dikurangin dengan eh, x min setengah E min 2x. Kemudian ini ditambah dengan setengah integral x sampai tah hingga E min 2y dy. Nah, ini saya bisa tuliskan ulang. Ini setengah 1 plus 2x kuadrat E min 2x. Kemudian ditambah, nah ini saya tulis ulang saja 2. Yang ini bisa ditulis menjadi setengah x E min 2x. Lalu yang ini itu hasilnya harusnya ditambah setengah, ini min setengah E min 2Y, masukin tah hingga dan juga X. Nah, ini dia setengah 1 plus 2X kuadrat, E min 2X ditambah 2 dikali, sorry, ini min ketemu min harusnya positif ya, sudah tadi. Ini setengah X, E min 2X. Lalu yang ini ketika dimasukkan nilainya tah hingga, ini menuju 0, dan ketika masukin X, maka dia menjadi positif ya, jadinya ditambah setengah kali dengan 0 dikurang setengah E min 2X. Nah, ini boleh diselesaikan 2X kuadrat E min 2X ditambah dengan ini 2 dikali 1, ini 2 kali setengah itu jadi 1 ya. X E min 2X, kemudian yang ini menjadi, sorry, ini 0 dikurang dengan min. Ini 0 dikurangin dengan min. Jadi positif. Jadi karena ini dia 1, maka menjadi yang tersisa adalah yang ini. Ya. Berarti ditambah setengah E min 2X saja. Nah, bentuk yang ini juga boleh disederhanakan lagi ya. Kita kelompokkan E pangkat min setengahnya ini. E pangkat min 2X-nya. Nah, jadi yang tersisa adalah 1 plus 2X kuadrat per 2. Kemudian ditambah ini X ini menjadi 2X per 2 ya. Boleh. Kemudian ditambah dengan 1 per 2. Nah, bisa kita lihat di sini ini sama aja dengan E min 2X. Kemudian, ya. Nah, ini
1 tambah 1 itu 2 ya. Kemudian 2x kuadrat. Oke, ini 2x dulu ya, ditambah 2x ditambah 2x kuadrat per 2. Nah, boleh disederhanakan lagi. Jadi, sx-nya itu dia E pangkat minus 2x. Nah, ini sama aja dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 ya. Nah, sederhana. Jadi, sx-nya itu bentuknya seperti ini. Oke. Sampai di sini dulu untuk yang sx-nya bisa dipahami caranya atau ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Tidak ada? Bisa dipahami? Aman? Gimana? Gimana? Suara saya masih kedengeran kan ya? Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, pertanyaan yang C itu adalah HX. Pertanyaan yang C. Oke, ada yang ingat HX itu apa rumusnya? Ada yang ingat? HX itu adalah apa? Fx kita bagi dengan Sx. Nah, Fx-nya tadi sudah dapat bentuknya adalah, kita tahu ya, 1 ditambah 2x kuadrat. Berarti ini 1 ditambah 2x kuadrat E min 2x. Nah, Sx-nya itu E min 2x, x kuadrat plus x plus 1. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Ini hilang ya. Jadinya 1 plus 2x kuadrat per x kuadrat ditambah x plus 1. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kira-kira bisa nggak ya kalau kita sederhanain? Oke, anggaplah bentuknya sudah seperti itu saja ya. Tidak perlu kita ubah lagi. Nah, kita hmm, lanjut ke yang poin D. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan mungkin HX-nya gampang lah ya, bisa ya. Hanya membagi saja. Hmm. Nah, pertanyaan tadi yang apa? Limitnya ya. Limitnya, apakah dia merupakan fungsi naik atau fungsi turun? Oke, kita lihat limit x menuju tak hingga dari hx itu limit x menuju tak hingga dari 1 plus 2 x kuadrat per x kuadrat ditambah x plus 1. Berarti ini menggunakan eh, L'Hospital ya. Berarti ini limit, enggak, kita bagi aja ya. 1 per x kuadrat ditambah 2 dibagi dengan 1 ditambah 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Ya, berarti ini sama dengan, boleh ditulis di sini ya. Jadi 0 ditambah 2 per 1 ditambah 0 tambah 0, sama dengan 2. Nah, limitnya itu dia adalah 2 ya. Pertanyaannya kan tadi adalah, apakah HX untuk X menuju tak hingga itu merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Nah, kira-kira kalau misalkan nilainya 2 seperti ini, dia itu turun atau naik? Kan pertanyaannya itu. Hmm. Oke, gimana kira-kira? Dia bakal naik atau turun kalau misalkan bentuknya seperti itu? Bang mau tanya Bang, itu Iya. kenapa bentuk berubah Bang? Yang 1 per X kuadrat itu gitu Bang. Oke. Kenapa bentuknya diubah seperti ini? Jadi ini sebenarnya kedua ruas yang di atas dan di bawah ini sama-sama kita bagi X kuadrat. Tujuannya kenapa? Karena kita tahu bahwa limit X menuju tak hingga dari 1 per XK itu sama dengan 0. Kita memanfaatkan informasi itu.
Kalau misalkan tidak mau membentuk seperti ini, boleh gunakan aturan L-Hospital yang sudah dipelajari di KPB ya. Kalau kita turunkan, berarti ini sama aja dengan limit X menuju tak hingga dari turunan 1 + 2 X kuadrat itu terhadap X adalah berapa? 4X ya. Kita bagi dengan turunan X kuadrat itu adalah 2X, dibagi lagi, ditambah dengan turunan X itu adalah 1. Nah, seperti ini masih bentuk tak hingga per tak hingga. Kita turunkan sekali lagi limit X menuju tak hingga dari turunan 4X itu 4, turunan 2X+1 itu adalah 2, sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2, yaitu ya 2. Gitu. Kayak gitu, siapa tadi yang nanya? Oke Bang, makasih Bang. Oke. Nah, gimana kalau misalkan tadi bentuknya adalah seperti ini, kan nilainya itu adalah 2. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah dia fungsi naik atau fungsi turun? Nah, gimana cara kita menjawabnya? Kalau kita cuma punya informasi bahwa ternyata limitnya itu dia eh, 2 gitu. Gimana dong? Oke, gimana kira-kira? Hmm. Kalau misalkan kita tahu nilai limitnya itu 2, kira-kira dia bakal naik atau turun? Ya, kita sudah tahu lah gitu ya nilainya itu adalah 2. Nah, mungkin triknya kita bisa coba lihat gitu ya nilai H-nya itu di titik 0 dulu ya. Untuk X menuju oke, untuk 7 ya. Untuk X sama dengan 0 ya, harusnya K 0-nya itu kan dia adalah bentuknya 1 ditambah tadi nilainya itu 2 kok theta ya, sorry. eh, 0, ini 2 dikali 0 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat ditambah 0 tambah 1. Ini hasilnya 1. Oke, mungkin kita coba lihat kalau misalkan X-nya itu adalah 10 deh. Ya, maka H10 itu dia adalah 1 ditambah dengan 2 dikali ini 0 ya, bukan theta ya. 10 kuadrat dibagi 10 kuadrat plus 10 plus 1. Berarti ini dia 201 ya. Kemudian ini 111. Nah, ini nilainya berapa nih? eh Pastinya kurang dari 2 ya. Ini nilainya pasti kurang dari 2. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini hanya ini akan naik gitu ya dari 1 ke 0 dari 1 ke 2. Nah, tapi apakah bukti seperti ini cukup gitu ya? Kita coba buktikan. Gimana cara kita membuktikan bahwa dia suatu fungsi itu naik atau turun menggunakan yang sudah dipelajari di KPB? Membuktikan fungsi naik atau turun. Ada yang ingat nggak di KPB gimana cara kita mendefinisikan bahwa ini dia fungsinya naik atau turun? Ada yang ingat materi KPB? Ayo, ada yang ingat? Hmm. Ada? Hmm. Oke, mungkin cara termudahnya kita bisa tunjukkan eh, bahwa nilai dari si fx itu dia adalah kurang dari, sorry, kalau misalkan kita punya bahwa x itu dia kurang dari x+1, maka harusnya
Hmm. Kita akan cek gitu ya, apakah misalkan fx-nya ini dia kurang dari fx plus 1, maka ini menjadi naik. Gitu ya. Hmm. Nah, jadi kita coba lihat, tadi kita punya hx-nya itu adalah 1 plus 2x kuadrat per x kuadrat, kita bagi x plus 1. Nah, kita coba lihat, berarti kalau begitu untuk hx plus 1-nya ini gimana? Sebentar. Nah, berarti hx plus 1-nya ini harusnya 1 ditambah 2 x plus 1 kuadrat per x plus 1 kuadrat ditambah x plus 1 plus 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 1 ditambah 2 dikali x kuadrat plus x plus, oke, 2x plus 1 dibagi dengan x kuadrat plus 2x plus 1 di plus x plus 1 plus 1. Nah, berarti ini 1 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x plus 2 dibagi dengan x kuadrat plus ini 3x plus 3. Ya, ini sama dengan 1 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x plus 2 kita bagi dengan, oke, tidak cukup ya. Kita sederhanakan ya. Plus ini berarti ini sama dengan 1 plus x per 2x kuadrat. Oke. Eh, Kemudian ditambah dengan 4x plus 2. Kita bagi yang ini tadi kita tetap bentuk dia sebagai, oke, x kuadrat plus x plus 1 ditambahin dengan berarti ini harusnya 2x plus 2. Hmm. Nah, jadi dari sini sebenarnya kelihatan ya bahwa ada komponen di sini ya antara x dengan x plus 1 yang mirip ya. Hmm. Jadi seharusnya dari sini ya, eh, kalau di sini bisa kita lihat, hmm, ini kan ada 1 plus 2x kuadrat dan juga ada x kuadrat plus x plus 1 ya. Nah, berarti seharusnya gitu ya, hx dan hx plus 1 kita bisa tahu bahwa eh, hx itu akan selalu kurang dari hx plus 1 gitu ya. Jadi kesimpulannya dia adalah naik, adalah fungsi si naik gitu ya. Nah, cara lainnya mungkin nanti bisa gunakan turunan ya. Alternatif lain, alternatifnya itu gunakan turunan. Nah, itu boleh ya. Hmm. Nah, jadi tapi sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu nih limitingnya itu adalah 2 dan nilai awalnya itu adalah 1, seharusnya dia itu akan naik gitu ya. Hmm. Jadi kesimpulannya dia adalah fungsi naik. Nah, hmm, yang terakhir yang E. Nah, jadi ingat lagi definisinya. Ekor distribusi itu dikatakan eh, seperti apa berdasarkan fungsi Hazard ya.
Nanti itu diingat kembali. Kalau berdasarkan fungsi hajar, ya, di distribusi ini akan disebut naik, ya. Oke. Kalau misalkan dia naik, maka dia akan ekornya panjang. Nah, jadi kesimpulannya yang sudah tidak cukup ya. Yang E-nya. Nah, jadi yang ini kesimpulannya yang ini ya. Nah, ini jawaban yang E. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk yang poin D dan yang E-nya? Tidak ada? Aman? Bang, berarti kalau dia fungsinya naik, ekornya panjang. Kalau fungsinya turun, jadi ekor pendek gitu ya, Bang? Iya, itu dibahas. Jadi diperhatikan lagi nanti ya sifat-sifat dari ekor distribusinya. Nah, jadi di sini dikatakan ya berdasarkan fungsi hajar, distribusi dengan ekor lebih berat atau heavy tail itu akan memiliki hajat rate yang menurun dan dia akan ekornya lebih panjang kalau hajat rate-nya menaik gitu. Nah, karena tadi di sini kita tahu bahwa hajat rate-nya itu dia naik, berarti ya fungsinya punya ekor yang lebih panjang gitu. Gimana? Bisa? Oke. Hmm. Kalau paham kita lanjut ya. Oke, ini nomor 4 ini terkait dengan eh, apa ya? Pembentukan distribusi gitu ya. Hmm. Nah, jadi dikatakan klaim pada tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai klaim pada tahun tersebut memiliki fungsi survivalnya seperti ini. Untuk X-nya nilainya lebih dari 1 juta. Misal terjadi inflasi tahunan sebesar 7% dari tahun 2001 sampai 2025. Nah, yang pertanyaan yang A itu adalah tunjukkan bahwa FY itu sama dengan X Y per theta. Oke. Eh, Kemudian yang B, tunjukkan fungsi distribusi kumulatif dari nilai klaim pada tahun 2025. Nah, hitunglah nilai peluang dari suatu klaim memiliki nilai yang melebihi dari 2.200. Oke, kita perhatikan dulu ya informasinya. Yang pertama, kita punya bahwa misalkan X ini adalah nilai klaim tahun 2021 ya. X ini 2021. Di mana kita tahu di sini fungsinya SX-nya itu adalah X pangkat min 3 untuk X yang lebih dari 1 juta. Nah, kemudian kita tahu bahwa Y, misalkan aja Y, itu adalah nilai klaim tahun 2025. Nah, dengan kita tahu bahwa katanya karena di sini dia ada inflasi ini biasanya nilainya teta ya. Nah, ini berarti tetanya 7%. Nah, jadi kita punya hubungan ya, hubungan X dan Y itu adalah Y sama dengan theta dikali X atau 7% dari X. Ya. Nah, pertanyaan yang A gitu ya, kita tulis dulu pertanyaannya yang ditanya. Yang A itu adalah buktikan FYY-nya itu adalah Fx Y per theta. Kemudian yang B, yang ditanya itu adalah FY-nya itu seperti apa, ya. Hmm. Kemudian yang C, nah yang C ini, nah yang C ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Karena pertanyaannya adalah nilai peluang dari suatu klaim melebihi nilai
eh, memiliki nilai yang lebih dari 2.200.000, ini sebenarnya uh, ada dua opsi, apakah tahun 2021 atau 2025. Tapi kalau mengikuti konteksnya, seharusnya itu harusnya sih kita nanyanya yang 2025 gitu ya. Tapi karena di sini tidak disebutkan secara jelas, mungkin kita untuk cari amannya kita selesaikan dua-dua gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau dia probabilitas melebihi ya, berarti probabilitas kalau misalkan X, dia X lebih dari 2,2 juta gitu ya. Atau biar tetap aman boleh ditulis sebagai 2.200.000 ya. Kemudian yang B, bukan yang B, yang nomor 2 ya. Kemungkinan kedua itu adalah probabilitas bahwa Y-nya ya. Jadi ini tergantung seperti apa ya. Tapi harusnya sih dia itu yang Y, tapi karena tidak disebutkan jadi boleh dikerjakan dua-dua aja cari aman ya. Hmm. Oke, nah kita coba yang pertama dulu. Nah, menentukan FYY-nya kalau misalkan buktikan Fx-nya kalau FY-nya kalau misalkan kita punya hubungan Y sama dengan theta X. Oke ya. Oke. Untuk FYY, nah ini mana nih gitu ya. Gimana kira-kira? Ada yang punya ide? Nah, hmm, kita perhatikan di sini FY-nya itu kan adalah theta dikali X. Ya, berarti ini kan sama aja dengan FY theta dikali dengan X. Ya, Y itu sama dengan theta dikali X. Nah, di mana ini sama aja dengan probabilitas X-nya kurang dari, sorry, Y-nya. Nah, Y-nya itu kurang dari sama dengan theta dikali dengan X. Berarti ini sama dengan probabilitas, tadi ada berapa slide? Ya. Ini berarti probabilitas dari Y per theta itu kurang dari sama dengan X. Nah, berarti boleh ditulis ulang, ini sama aja dengan probabilitas X-nya itu lebih dari Y per theta. Nah, ini sama dengan, eh, bentar, tadi kalau misalkan FYY ini sama dengan F Y di theta dikali X. Ini adalah probabilitas Y-nya itu kurang dari sama dengan theta dikali X. Berarti kalau kita bagi menjadi probabilitas Y per theta kurang dari sama dengan X atau probabilitas X-nya lebih dari sama dengan Y per theta. Maka ini satu eh, dikurang dengan Fx Y per theta ya. Berarti kesimpulannya apa dong? Kan tadi katanya tunjukkan bahwa FY-nya itu sama dengan eh, Fxy per theta. Oh, sorry. Saya kebalik. Kebalik ya. Jadi yang bukan si X yang kecilnya yang kita ubah ya. Kan yang kita punya itu, ya ini sorry kebalik ya. Jadi gini, FYY ini kan adalah probabilitas si Y besar itu kurang dari sama dengan Y kecil. Nah, jadi yang kita ubah itu bukan si Y kecilnya tapi Y besarnya gitu ya. Ini adalah probabilitas T dikali X kurang dari sama dengan Y gitu ya. Ini sama dengan probabilitas berarti X-nya kurang dari sama dengan Y per theta. Nah, ini sama dengan probabilitas X ini berarti eh, Fx Y per theta gitu ya. Harusnya seperti itu. Tadi terbalik. Oke. Itu untuk yang poin A. Yang poin A bisa ada yang mau ditanyakan? Paham? Aman?
Gimana? Aman? Oke, kalau diam saya anggap aman deh ya. Nah, ini yang B. Yang B itu kita diminta untuk menentukan FYY-nya. Nah, karena FYY-nya itu sama dengan fx di Y per theta, eh, maka karena tadi kita punya SX-nya itu adalah X pangkat min 3, berarti ini sama aja dengan satu dikurang SX Y per theta. Berarti sama dengan satu dikurang, nah X-nya tadi ya, Y per theta, kita pangkatkan min 3. Oke, atau boleh ditulis sebagai satu dikurangin theta pangkat 3 dikali Y min 3. Kenapa bisa T pangkat 3? Karena tadi sini theta ini kan pangkatnya min 1 ya, karena Y pembagian. Nah, jadi boleh ditulis seperti ini. Nah, dan kita sudah tahu bahwa tadi θ-nya itu adalah 7%. Ya, berarti ini sama dengan satu dikurang 7% pangkat 3 dikali Y min 3. Nah, itu untuk yang poin B. Oke, yang poin B aman? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gimana? Ada? Aman? Oke, aman lah ya. Nah, ini yang pertama dulu kita coba tentukan untuk probabilitas X-nya lebih dari 2.200. Berarti ini sama aja dengan S X di 2.002, oke, 2,2 juta ya. Nah, SX 2,2 jutanya karena tadi kita tahu nilainya adalah X pangkat min 3. Oke, sebentar ya. Sebenarnya kalau melihat fungsinya agak unik ya ini ya. Oke. X min 3 menuju tadi hingga dia oke. Tapi kalau misalkan X-nya itu dimulai dari 1, ya lah ya. Nah, berarti karena X pangkat min 3, berarti di sini ya sama aja kayak 2,2 juta dipangkatkan min 3. Ya, nanti ini boleh dihitung nilainya berapa. Kemudian yang kedua tadi kalau misalkan probabilitas ternyata Y-nya yang lebih dari 2,2 juta ya. Nah, ini berarti sama dengan SY 2,2 juta. Sorry, ini lebih nolnya ya. Nol, oke, ini sama dengan berarti ini bisa kita tuliskan sebagai satu dikurang 7% pangkat 3 lalu 2,2 juta dipangkatkan min 3. Nanti ini tinggal dihitung saja hasilnya pakai kalkulator. Oke, seperti itu. Oke, untuk yang soal terakhir ini nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini ya, karena cuaca di tempat saya juga tidak mendukung. Eh, Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan melalui WhatsApp grup ya.
silakan dipelajari lagi kembali materi-materinya, diselesaikan soal-soal yang ada, soal-soal latihannya nanti dipahami saja ya poin-poin pentingnya. Biasanya terkait TPAR atau VAR itu muncul gitu ya. Kemudian itu tadi ya terkait ekor distribusi, lalu pahami lagi kembali hubungan-hubungan antara fungsi-fungsinya ya. Oke, untuk kumpulan rumusnya nanti saya usahain bentar lagi ya. Tadi karena ada dikit lagi sebenarnya yang belum saya selesaikan untuk rapiin saja. Nanti saya akan segera selesaikan. Nanti kalau sudah nanti akan saya infokan di grup. Oke, mungkin begitu saja untuk malam hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok ujiannya lancar dan terima kasih.